circle-nya apa namanya universe-nya si Christopher Chia atau yang lain-lain. Nah terus apa yang lu lihat di pagi itu kayak kenapa lu bisa tahu gitu kayak siap mainnya tuh dari mana? Oke, kan ya boleh kan hoki tunggu 3 hari. Gue tunggu 2 bulan. Halo guys, di sini kita mau ngebahasin dari channel Overpost dengan Ko Hengki mengenai dari saham BSBK yang mereka punya coach dapat cuan sekitar 2 kali ARA dari harga 50 dari saham yang Setway itu mereka bisa dapat ARA dari harga 50. Nah, di sini pola yang dijelaskan Ko Hengki kita breakdown jadi time by frame ya, time dan lebih kecil lagi framenya agar kita bisa belajar dari obrolan mereka berdua. Jadi kita bisa ngeriset dari mana Ko Hengki masuk dan dari mana Ko Hengki keluarnya dan bagaimana Ko Hengki cara melihat bandaran keluar. Jadi seperti itu. Untuk sahamnya sendiri itu BSBK di sini di tanggal 27 Agustus kita udah lihat bahwa kenaikannya 2 kali ARA di area sini. Terus ternyata di area kata Ko Hengki dia masuk di 2 bulan ke belakang, 2 bulan sebelumnya. Jadi menunggu selama 2 bulan Setway agar bisa mendapatkan cuan 60% atau 30 atau 2 kali ARA ya guys. Jadi di area sini kita tandain dulu untuk area kemungkinan Ko Hengki beli. Jadi Agustus akhir kita anggap di Juni akhir ya, di area sini Ko Hengki beli. Kasih tanda dulu di area sini ya. Sorry. Tanda di area sini. Oke, kemungkinan di area sini Ko Hengki beli di area 50-an Setway-nya. Jadi mereka antri di area sini. Kita lanjutin lagi videonya untuk lebih jelas lagi ya. Yang dilihat. Betul, malah dia sih banyak banget. Kenapa saya juga tahu? Kenapa saya buang banget gitu. Saya buang ke dia gitu. Saya ngerasa saya buang ada yang makan. Saya buang ada yang makan. Wah, dia makan barang gua nih. Jadi harga di sini. Dia narik barang kan artinya average naik. Average naik saya buang di sini gitu kan. Saya buang di sini karena harga saya masih di sini. Buang sini. Oh, dia punya barang. Jadi dia ada kepentingan lagi average udah naik. Udah saya makan lagi gitu. Nah, jadi average dia naik artinya dia harus kerek ke atas. Betul, lebih tinggi lagi supaya dia bisa dapat cuan. Betul. Soalnya kalau bisa dijual di harga itu, dia punya cuan dia kecil. Betul. Nah, terus kemudian saya Oke, jadi udah jelas ya kalau Ko Hengki dapat barang di area sini, di area Setway. Tapi seperti yang kita pelajari dari tutorial atau dari caraku sebelumnya, Ko Hengki ngelihat dari pola si frekuensi yang tinggi ini ya. Dari frekuensi tinggi langsung Ko Hengki langsung ikutan di area frekuensi tinggi di area sini. Jadi kita bisa lihat di area Juni akhir ya sama dengan 2 bulan kata Ko Hengki pun kalau di awal bulan pun sama masih frekuensinya tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat di area sini, kita coba lanjut selanjutnya. Nah, di bagian sini udah mulai ada pergerakan. Ini yang pola untuk frekuensi di area sini ya. Untuk Ko Hengki masuk itu kemungkinan di area pola ini. Jadi yang merah ini kita pindah ke atas dulu ya guys. Nah, yang merah ini adalah pola bandar lokal atau orang-orang yang akumulasi di area Indonesia ya. Jadi aku bilang bandar lokal dan untuk ini adalah pola dari market maker guys. Market maker, terus di yang biru ini adalah bandar foreign. Kita bisa lihat ketika buangan barang lokal dan foreign ternyata Ko Hengki ambil di area sini guys. Mungkin ini Ko Hengki atau yang lain ya, tapi dari keterangan Ko Hengki tadi, Ko Hengki ngambil di area 2 bulan dan ketepatan 2 bulan di area sini guys. Entah berapa M dia ambil, tapi area ini adalah area yang kenaikannya signifikan dari orang lokal yang beli guys. Jadi kita bisa lihat di area sini Ko Hengki beli dan isiannya udah lumayan gede di area sini. Nah, untuk market maker itu cenderung mengurangi barangnya atau menurunkan potensi dia akumulasi guys. Nah, dari kata Ko Hengki kan dia mencoba buang barang ke bit yang ngantri itu ternyata ketika dia cek
malah cenderung si market makernya atau yang punya barang besarnya itu malah tiba-tiba gendut naik si akumulasi dia. Jadi tanpa disengaja atau mungkin disengajakan oleh Kohenki ya untuk mendeteksi siapa sih yang naruh bid besar di antrian. Jadi dia coba buang, ketika dia buang ternyata yang malah nambah akumulasi si market maker. Jadi dari situ kemungkinan Kohenki beranggapan bahwa market makernya masih akumulasi nih, kemungkinan akan ada keterusannya dari saham ini. Kita bisa lihat area-area buangan dari bandar lokal ya, atau orang yang akumulasi besar di area lokal. Jadi di sini ada pola buangan. Ketika buangan di area sini, kalian bisa lihat ya. Aku coba bulatin di area sini. Ketika buangan di area sini, ternyata si market maker malah tambah barang di area sini. Jadi udah kelihatan tuh, ternyata market makernya emang butuh barang di area sini. Nah, kalian bisa lihat di area-area sebelumnya. Di sini kita bisa lihat juga kan bahwa ada frekuensi yang besar-besaran. Jadi ada banyak orang masuk di area sini. Ditambah dari kata Kohenki, karena sudah dapat barang dari si beliau lokal, tiba-tiba si market maker terus-menerus menambah barang. Kita bisa lihat polanya udah berubah ya. Dari sini sudah buangan barang di area sini, tiba-tiba ada perubahan pola yaitu kenaikan barang. Nah, di area 3 hari sebelum ARA itu Kohenki langsung menghubungin Koleon ya, bahwa siap-siap aja kalau mau ngikut di area sini, siap-siap aja kita dapat barangnya kan gitu kan. Jadi 3 hari setelah Koleon investasi langsung dapat cuan 30% ya. Luar biasa banget di area sini. Kemungkinan areanya adalah area sini guys. Jadi karena ada kembali si frekuensi tinggi di area sini, terus potensi dari akumulasi dari market makernya juga semakin menambah guys. Nah, di situ mungkin Kohenki mulai menghubungin Koleon untuk mencoba investasi di BSBK, dan ternyata ketika Koleon masuk di area sini, besoknya lagi langsung diangkat oleh bandar setinggi ARA ya, ARA 2 kali ya cenderungnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pola bandar itu sebenarnya mudah untuk kita cek. Pola bandar itu sebenarnya mudah untuk kita deteksi. Kita bisa breakdown dari beberapa keterangan Kohenki juga kan. Luar biasa banget. Dari sini kita bisa belajar dari pola Kohenki mendeteksi dari si market maker, dan juga Kohenki juga bisa mencoba untuk ngetes nih apakah market maker masih hidup atau masih nambah akumulasi atau enggak. Itu luar biasa banget polanya ya guys. Jadi kita lanjut untuk video selanjutnya guys. Ini adalah pola untuk keluar dari saham ARA. Hari keduanya yang ARA dekat-dekat sebelum mungkin 4 titik sebelum ARA gue jual. Gitu. Karena gue udah lihat jual walaupun ARA ya. Walaupun dia efek juga ya ARA. Untungnya besoknya beneran jeblos gitu. Karena kelihatan banget dia jualan. Kalau hipotesisnya saya adalah dia ARA-nya karena market lagi FOMO. Gitu. Terus Oke, dari sini kita bisa dengar ya kalau Kohenki itu ngecek dari pola bandar ketika arahnya udah tinggi atau udah maksimal. Kalau ada kecenderungan si bandar buang muatan, beliau juga buang muatan. Itu juga selaras dengan apa yang aku bilang sebelumnya atau dengan pola investasiku ya. Jadi kita keluar ketika bandar keluar. Gimana cara deteksinya? Jadi kita tinggal ubah chart menjadi 1 menit di area sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys. Kalau di sini kejadian ARA sebelumnya di area sini. Nah, ketika ARA hari pertama sampai tanggal 27 ya. Nah, sampai sini untuk ARA pertama itu pola bandar cenderung ngenaikin barang di area sini. Kelihatan ya, untuk area bandar yang si market maker di area sini cenderung naikin barang. Ketika dia naikin barang sampai ARA, bandar cenderung masih berada di atas guys, masih menempel di pola atas, dan ketika dia menempel di pola atas berarti positifnya dia masih ingin menaikkan si harga saham. Setelah arah kedua ini baru perbedaannya guys. Setelah arah kedua
Kita bisa lihat di tanggal 28 Agustus di area sini ya. Arah kedua naik, ketika naik itu masih belum arah ya di area sini. Ada perlawanan buang dari bandar, terus di area sini ada perlawanan buang. Nah, di area sini bisa kelihatan lihat ya. Nah, di area sini, area 4 tik sebelum arah, ini kan 1, 2, 3, 4. Ini arahnya di area sini ya. 4 tik sebelum arah, kata Hengki, itu ada buangan barang guys di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk pola bandar seharusnya kan ngikutin si tren ini ya. Untuk pola bandar yang menaikkan barang, tapi di sini cenderung bandar itu buangan barang di area sini. Nah, mungkin di area situ adalah Hengki signal dia untuk keluar juga di area situ, guys. Jadi kita bisa lihat di area sini adalah buangan barang. Itu area Hengki buangan juga itu. Kalau dalam sepak bola itu formasi yang sangat indah, guys. Jadi ketika ada pergerakan tidak konsisten dari bandar yang akumulasi, itu adalah potensi kita untuk buangan, guys. Kenapa? Karena bandar yang ragu itu kita tidak bisa memegang kata-katanya, guys. Jadi seperti itu. Jadi ketika bandar udah ragu untuk ngearahin kembali, beda dengan ini kan. Ini dia yang maksa untuk arah. Jadi ketika bandarnya naik di atas sini, tapi saham masih berada di bawah, guys. Jadi dia yang memaksa untuk arah. Ini berarti bandarnya confidence, guys, masih. Kemungkinan dia tidak ingin buang ini barang. Itu artinya confidence, guys. Ini garis utamanya, guys. Ketika harga saham berada di bawah di area sini, tapi bandar itu cenderung di atas dari saham ini, dari price ya. Itu artinya bandar yang ngelakuin HK berkali-kali. Jadi seperti itu. Jadi HK, jadi otomatis akumulasi dia adalah yang tertinggi. Nah, tapi di area sini itu artinya ketika barangnya turun atau akumulasinya rendah, itu berarti dia hajar kiri, guys, atau dia buangan di bid terakhirnya. Jadi misalnya kan ada bid besar ya di sebelah kanan biasanya sebelum arah, atau biasanya misalnya 4 tik nih, ada 4 tik sebelum arah itu ada bid besar menghalangi untuk arah. Nah, tapi ketika bid besar itu habis dimakan oleh market, cenderung bandar itu menurun ya, seperti ini, guys. Berarti yang jual di bid atau di bid kanan itu adalah bandar yang ingin buang barang. Nah, di situ kita bisa prediksi bahwa oke, bandar udah buangan barang nih, jadi kita nggak usah ikutan selanjutnya. Walaupun di closing dengan harga arah ya, di closing dengan market arah ya, tapi besoknya malah tetap dibanting. Karena apa? Karena bandar udah nggak ada barang. Kemungkinan bandar udah settle, jadi sisa barangnya untuk ngebanting, guys. Jadi seperti itu untuk cara Hengki itu bermain di saham-saham seperti ini, guys. Keren banget ya, kita bisa dapat ilmunya. Dan hal yang menarik juga, aku nggak tahu juga ya, ternyata Hengki juga bermain di saham PSAB, yang kebetulan kita kemarin juga ikut di PSAB ya. Di sini kita bisa lihat di video selanjutnya. Nanti juga bisa saya share, tapi nggak bisa. Discordnya mungkin saya kirim beberapa banyak potongannya ya, karena menurut saya sih kurang etis kayak apa yang saya kasih tahu ke publik juga. Nah, saya tahu PSAB gitu ya kan. Nah, ini di sekitaran Pak Ratusan sini udah notice gitu something. Nah, di sekitaran sini. Nah, ini aksinya makan lumayan banyak di sekitaran tanggal 25-26 itu aksinya makan terus-terusan. Ya, kita bisa lihat kalau Hengki juga ikut bermain di PSAB ya. Ketika konten kita up, kita bisa cek dulu konten kita sebelumnya, kita pernah ngebahas PSAB itu tanggal berapa ya, guys. Kita pernah bahas PSAB ya sebelumnya. Dan aku nggak tahu juga, beliau juga bermain di area PSAB ya. Ini kita pernah cuan 60% di PSAB ya. Kita pernah bahas di PSAB itu di tanggal, kita cek dulu ini, bulan ini target saham bulan ini PSAB ya. Kita pernah malah di tanggal 16 Agustus, guys. Sebelum Hengki masuk. Hengki kan tanggal 25 ya PSAB, kita lihat.
Agustus tanggal 16. Nah, kita bisa lihat kita tandain dulu ya di area sini. Jadi Kohenki itu berada di 25-26 Agustus di area sini. Di area sini. Sedang kita masuknya di tanggal 16 Agustus di area sini. Jadi beda 1 kali kenaikan ya. Bedanya mungkin si Kohenki itu agak-agak ada perhitungan sendiri ya. Tentang kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar. Kalau menurut polanya sih aku prediksi, karena Kohenki ini lebih profesional ya daripada aku sendiri. Jadi dia melihat dulu si tanggal 25 ini, nah bisa kelihatan lihat di sini ya. Tanggal 25 ini cenderung ada masukan dari bandar lokal yang merah ini dan juga bandar foreign yang lumayan tinggi. Jadi ketika ada akumulasi bareng antara duet antara lokal dan si foreign dan cenderung ditambah dari akumulasi dari si market makernya, itu Kohenki masuk. Jadi seperti itu. Walaupun si frekuensinya masih di belakang, udah di belakang ya. Kita masuknya kan di area sini nih. Akumulasi pertama kalau nggak salah ya. Malah di akumulasi pertama sini kita masuk di tanggal 15-16. Kohenki di batch keduanya di 25-26. Jadi kita lebih dulu ya. Tapi cuannya tetap sama dong, sekitaran 50% atau 60% ke atas di area sini. Jadi seperti itu untuk polanya. Aku sendiri juga tertarik sekali ngikutin Kohenki dari dulu ya, dari zaman Covid sampai sekarang. Dan semoga untuk pola yang aku ajarkan ini juga Kohenki juga gunakan ini juga, itu sangat-sangat bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga juga ini bisa menjadi ladang-ladang cuan untuk kita ke depannya. Jadi seperti itu guys untuk pembahasan aku hari ini, dan sangat menarik sekali untuk ngebahas dan nge-breakdown dari perkataan trader-trader profesional di luar sana untuk kita bongkar bersama-sama. Itu aja dulu dari saya OPX Trader, dan sampai jumpa.